Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Adelia Sandi Putri. Saya dari TPQ Al-Ikhlas. Hari ini saya akan menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di kota Mekah, seorang bayi yang kelak membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia. Bayi itu yatim, ayahnya yang bernama Abdullah meninggal 7 bulan sebelum dia lahir. Kehadiran bayi itu disambut oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan penuh kasih sayang, dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki Ka'bah. Bayi itu diberi nama Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Kenapa tahun itu disebut tahun Gajah? Karena pada tahun itu kota Mekah diserang oleh suatu pasukan tentara orang Nasrani yang kuat di bawah pimpinan Abraha. Mereka bermaksud ingin menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu Abraha berkendara gajah. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan burung ababil yang membawa kepingan-kepingan batu dari neraka. Dan batu itu pun dilemparkan ke pasukan gajah Abraha. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Qusay, pahlawan suku Quraisy yang telah berhasil menggulingkan Khuza'ah atas kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekah, terutama pada orang-orang yang tergolong bangsawan, menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiah di dusun padang pasir, agar bayi-bayi itu dapat menghirup hawa yang bersih dan terhindar dari penyakit-penyakit kota, dan dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih. Demikian halnya Nabi Muhammad SAW. Beliau diserahkan oleh ibunya kepada seorang perempuan yang baik, namanya Halimah Sa'diyah. Tempatnya tidak jauh dari Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan sampai berusia 5 tahun. Sesudah berusia 5 tahun, Nabi Muhammad SAW diantarkannya ke Mekah kembali kepada ibunya Siti Aminah. Setahun kemudian, yaitu sesudah ia berusia kira-kira 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aminah, sahaya peninggalan ayahnya. Tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dunia. Betapa sedih hati Nabi Muhammad SAW. Dari kecil tidak mengenal ayahnya, kini harus pula berpisah dengan ibunya. Setelah selesai pemakaman ibundanya, Nabi Muhammad SAW segera meninggalkan kampung Atwa itu, kembali ke Mekah dan tinggal bersama-sama dengan kakeknya Abdul Muthalib. Nabi Muhammad merasa terhibur dengan asuhannya dengan baik bersama kakeknya. Tapi saat usia 80 tahun, kakeknya meninggal dunia. Sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib, maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih sayang yang dicurahkan kepada keponakannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikan kepada anaknya sendiri. Selama dalam asuhan kakek dan paman, Nabi Muhammad SAW menunjukkan
sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan kehidupan mereka. Demikian cerita dari saya, kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.